Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, beberapa jamaah salat maghrib dan isya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan keringanan untuk bisa melangkahkan kaki mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala berkumandang, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, meringankan langkah kita untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan kita tiada lain berada di atas permukaan bumi ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan muslim yang cerdas adalah muslim seorang hamba atau seorang yang beriman kepada Allah, yang bisa memanfaatkan waktunya, baik itu muamalahnya terhadap dunia sesamanya dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya semata dia mendapatkan, ya, kalau bahasa anak muda sekarang itu cuan, uang, akan tetapi bagaimana uang itu atau dia mendapatkan dua dari sisi mendapatkan uang sebagai penghidupan dan juga kelebihannya adalah mendapatkan pahala karena ibadah yang dilakukannya dengan usaha tersebut. Pun begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka memanfaatkan atas setiap perkara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia dan makhluk Allah, maka itu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Maka jemaah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di dalam majelis ini tentunya di pekan kedua membahas kembali tentang fikih sunnah, yang mana tata cara bagaimana kita beribadah dengan baik, ya, merefleksi kembali, memperbaiki, ya, lalu berikutnya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan daripada ibadah yang seharusnya sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan pengayaan daripada pendapat empat madhab, imam madhab, begitu juga dengan pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu, ya, kita membahas, sudah selesai purnama pembahasan tentang baik itu berziarah kubur dari bab, ya, tentang pengurusan jenazah, ya, setelah wafatnya dan seterusnya, bagaimana wafat dan meninggal dengan baik, dengan husnul khatimah, apa yang harus dilakukan, handai tolan keluarga terdekat, orang-orang yang berada tatkala sakaratul maut. Apakah sibuk dengan tilawah Quran, apakah sibuk dengan harusnya dia membimbing dengan kalimat syahadatain. Kita sudah membahasnya sampai sudah wafat meninggalnya seperti apa pengurusannya, lalu berikutnya memandikan, mengkafani, lalu berikutnya adalah mensalatkan, bagaimana aturan-aturan salat dan seterusnya, lalu menguburkan, memakamkan, apa yang disunahkan, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, bagaimana cara menghantarkan jenazah ke kuburannya. Lalu berikutnya terakhir dari bab yang kita bahas di pekan yang lalu adalah tentang ziarah kubur, lalu bagaimana kubur itu sendiri peranannya di dalam sisi seorang muslim memahaminya, bahwa
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu kemarin kita membahasnya adalah melarang seseorang itu berziarah kubur dengan niatan bukan untuk mengingat mati atau wafat, mengingat dunia akhirat, akan tetapi dia semata-mata hanya sekedar eksis saja, mungkin selfie. Sekarang anak muda kita ya menulis statusnya dan yang lainnya, lalu berikutnya berkembang naudzubillah ya, tatkala ziaratul kubur itu menjadi bagian daripada ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah menjadi ajang tempat bersolek atau naudzubillah berpacaran atau bertemunya dua insan yang belum halal. Maka ini menjadi bagian daripada pembahasan kita di pekan yang lalu. Lalu berikutnya apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memperlakukan kuburan. Yang salah satunya adalah salat di pekuburan. Lalu berikutnya menyembelih hewan yang mana meniatkan akikah, mengkurban dan yang lainnya yang memang bukan bagian daripada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu juga dengan memberikan penerangan terakhir kemarin, ya, penerangan di atas kuburan dan seterusnya. Akan tetapi ada pembahasan kita khusus kemarin, ya, karena di kampung banyak masjid, musala dan yang lainnya, ternyata ada di wilayah di lingkungan sekitaran masjid atau bahkan masuk dari pekarangan masjid itu ada kuburan. Maka para ulama menyampaikan ya tentang hal tersebut ada dua hukumnya. Seandainya masjid itu lebih dahulu ya dibangun, kuburan lebih belakang, maka tidak mengapa. Maka tapi tatkala menjadi kuburannya terlebih dahulu lalu membangun masjid di atasnya, maka ini menjadi pendapat ulama yang lainnya yang tidak membolehkan untuk melaksanakan sholat di atasnya. Tetapi kembali menurut daripada pembahasan awal kita tentang masajid, ya mungkin masih bapak-bapak ingat, ya asal katanya sajada yusajidu masajid, dan semua hamparan permukaan bumi ini selama dia terhindar dari najis dan di tempat-tempat yang kotor yang diharamkan, maka itu bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Ya, maka kembali kepada hadis yang menerangkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka ada pepatah yang mengatakan tidak peduli dengan perkataan orang lain, ya selama yang dikerjakan dan diamalkan itu adalah kebaikan, baik benar menurut Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan apa yang dicontohkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak peduli dengan omongan orang, ya, karena omongan orang itu tatkala diperhatikan atau dijadikan sebagai pekerjaan kita, maka tidak akan selesai. Akan tetapi lain halnya dengan ibadah. Kembali ibadah itu ada tuntunannya, ada caranya. Sebagaimana pembahasan kita di bab yang awal tentang bab salat, maka ada dua makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ada dua makna di sana paling tidak. Yang pertama itu bagian daripada dalil qauliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil perkataan Rasul memerintahkan kita untuk bisa melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu berikutnya maknanya adalah sallu kama ra'aitumuni, ya sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka praktik salat itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Cara takbirnya, rukuknya, sujudnya, ya duduk di antara dua sujudnya, bacaannya dan seterusnya. Ya, maka di sini tidak bisa kita akan berdalil ini bacaan yang bagus di salat, saya mau baca, padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan, maka tidak berlaku hal tersebut. Maka ini bagian daripada harus kita perhatikan, yang perlu juga bisa kita memilah-milihnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kita di Fikih Sunnah, ya. Di malam hari ini kita masuk di jilid kedua. Tanpa terasa satu jilid itu sudah selesai. Jadi kitab ini satu jilid itu sampai 900 halamannya. Ya, jadi kita sudah selesai di jilid pertama, masuk ke jilid 2. Sekarang masuk ke bab an-nikah, ya, babun nikah, bab pernikahan.
Ya, jadi kalau ini tidak cocok mungkin babnya menurut kita, tapi ternyata bab ini memang menerangkan bukan hanya kita yang sudah menikah, tapi mempersiapkan diri buat anak-anak kita, baik yang mempunyai anak perempuan, anak laki-laki, terlebih anak perempuan. Pun begitu juga nasihat bagi kita yang sudah melakukan atau yang sudah menikah sekian puluh belas tahun, gitu ya, untuk menyegarkan kembali apa sebenarnya tujuan pernikahan yang kita lakukan atau yang kita sudah jalankan selama ini. Jangan-jangan ya dari pernikahan itu sampai saat sekarang ini ternyata ya kita belum merasa nyaman dengan pasangan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita anak, menitipkan kita amanah, tapi ternyata belum merasa nyaman dengan itu. Ya, belum merasa ketemu istilahnya dengan jodohnya katanya. Karena banyak kasus bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempunyai anak 3, 4, 5, ya setelah itu ternyata digugat oleh istrinya untuk cerai. Ya, kan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perempuan, ini sebenarnya untuk ibu-ibu ya, atau orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala yang menggugat cerai seorang suaminya, gitu ya. Maka ini bagian daripada dosa, termasuk dosa besar ya. Tetapi hal itu belakangan ini menjadi hal yang biasa gitu, dan bahkan beberapa belas tahun yang lalu menjadi hal yang viral. Seperti itu diviralkan sekarang dengan medsosnya dan seterusnya, dengan bangga bisa menggugat suaminya, menceraikan suaminya, dan bisa beradu argumen di depan pengadilan, di depan hakim, menyewa pengacara yang handal untuk bisa memenangkan dan seterusnya. Tapi tujuan muaranya apa? Ternyata ada iming duniawi di sana, ada harta yang diperebutkan dan seterusnya. Maka ujungnya adalah nafsu dan dunia. Wala'udzubillah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting untuk bisa kita bahas kembali, karena ini pokoknya cukup juga panjang. Yang pertama, kembali lagi menyegarkan bahwa pernikahan ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak terkecuali semua manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan pun ya memiliki pasangan. Ya, salah satunya apa? Tumbuh-tumbuhan yang berpasangan, Pak. Kita punya kurma di sini. Kalau kurmanya itu betina, ya bunganya sampai yaumul qiyamah kalau kalian bisa jadi buah. Kalau nggak dibuahi dengan bunga jantan. Maka kalau Bapak nanti, ya, kalau saya dapat ceritanya saja dari karena saudara ada di sana, ada salah satu pasar di Madinah, ya, itu yang menjual khusus bunga kurma jantan. Ya, jadi memang kurma itu dikawinkan antara bunga jantan dengan betinanya, gitu ya. Tapi misalnya kok ada, misalnya di Al-Barkah kita sampai berbuah, tapi ternyata nggak sampai matang, gitu ya. Bisa saja itu diserbukkan, ya, bisa mungkin dengan serbuk-serbuk seperti ternyata di Indonesia sudah mulai berkembang. Bisa diserbukkan dengan bukan polen-polennya lagi jantannya kurma, tapi dengan salak. Pohon salak itu dia satu itu bisa disilangkan dengan itu, atau mungkin serbuk-serbuk yang lain yang bisa menyerbukannya seperti binatang dan yang lainnya. Maka ini bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya begitu juga dengan pemohonan makhluk Allah yang lain itu berpasang-pasangan. Begitu juga dengan namanya manusia. Tidak ada istilahnya manusia itu pasangannya Asep dengan AA. Nggak ada. Walaupun sekarang sudah mulai atau bukan sekarang, sudah dari kemarin-kemarin, dan bahkan di zaman yang Nabi Lut alaihissalam bahkan dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perlakuannya suka sesama jenis. Maka ini sesuatu yang sangat menjijikkan dan dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pasangannya seseorang laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi Allah memasangkan kita, menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada keburukan, ada kebaikan, ada hitam, ada putih, dan seterusnya. Maka ini adalah hikmah penciptaan daripada manusia. Maka dalilnya di dalam surat Al-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam
surat Al-Dzariyat ayat 49 tentang penciptaan manusia atau makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Ya, dan segala sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtu mimma di dalam ayat ini segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan pasangannya, ya, supaya kita itu atau kamu kata Allah Subhanahu wa taala mengingat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyukuri atau tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga di dalam surat An-Nisa, ya, mungkin sudah familiar kita dengarkan yang membacanya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka di sini mencakup semua makhluk yang bernama manusia, imma dia beriman kepada Allah ataupun dia keluar atau tidak mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia makhluk. Ya, dikatakan ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Diberikan peringatan Allah Subhanahu, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya Allah yang Esa. Ya, siapa Tuhan yang Esa itu? Ittaqullaha rabbakum. Nah, di dalam ayat ini ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan yang mampu menciptakan. Yang menciptakan ya atau yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripadanya, ya, penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri. Ya, menciptakan istri sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya, kalau dikatakan bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling gaib, seperti yang paling ajib, yang paling luar biasa, tapi ternyata Nabi Isa masih memiliki ibu, yakni Maryam. Maka tetapi Nabi Adam alaihissalam itu tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, lalu dari jiwa satu itu diciptakan lagi penciptaan yang lain, yakni seorang istri dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tujuannya apa? Ya, di dalam ayat surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Lalu ditutup oleh Subhanahu wa taala wattaqullah. Maka diciptakan dari satu penciptaan itu, dan daripadanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang istri, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakkan. Jadi memperbanyak, ya, tujuan daripada pernikahan itu baik laki-laki ataupun perempuan tersebut, ya, la'allakum tattaqun. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Maka di sini kembali lagi, ya, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengingat Allah, bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya pernikahan itu salah satunya adalah memperbanyak, ya, daripada kaum ini, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka ini menjadi pondasi dasar. Maka nanti di dalam turunan ini sehingga dijabarkan oleh para ulama bagaimana hukum pernikahan. Kalau kita memahami hukum pernikahan itu apa? Hukumnya wajib, sunnah, mubah atau apa? Sunnah. Hanya sekadar itu saja yang kita pahami. Ternyata dia bisa makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Turunannya dari sini bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi seorang tersebut. Maka nanti kita tidak bisa memaksakan anak kita, ya, tatkala dia misalnya, mohon maaf, secara finansial sudah punya kerjaan, laki-laki, rumah sudah punya, dan seterusnya,
kondisinya secara ekonomi mapan, gitu ya. Kita paksa dia menikah padahal dia belum berniat untuk menikah, gitu kan. Tidak ada niatnya untuk menikah, maka bukan wajib hukum di sana. Tapi kalau dia misalnya terjerumus kepada perzinahan, gitu kan, finansialnya cukup dan yang lainnya, maka bisa wajib. Ya, maka nanti sesuai dengan kondisinya dari turunan itu sendiri. Maka di sini jemaah subhanahu wa taala, tentunya dari pernikahan yang kita jalani, ya, khususnya bagi kita yang sudah memiliki keluarga dan seterusnya, maka setiap Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang istri kepada kita, ya, imma itu misalnya melalui, mohon maaf, pernah berhubungan misalnya melalui mungkin kenalan yang melalui pacaran kah, berhubungan sekian lama dan setelah tahun dan seterusnya, atau mungkin dengan ta'aruf, atau dengan mungkin satu profesi terus ketemu bisa saling jatuh cinta, cinta lokasi dan yang lainnya. Kesemuanya itu adalah semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seseorang itu akan memiliki alasan nanti, itu bukan jodoh saya, karena selama dengan dia kok saya tidak berbahagia dan seterusnya. Itu alasan-alasan yang dibuat oleh syaitan. Ya. Mana mungkin bisa dikatakan tidak mencintai dan saling mencintai kalau hidup serumah sekian belas tahun lalu punya anak. Nah, ini yang sering terjadi. Ternyata kembali lagi semua itu bermuara kepada keduniaan. Ya, kasus mungkin saya tidak sebutkan di dalam majelis ini. Saya beberapa kali menangani kasus yang sama dengan alasan mencerai dan seterusnya. Saya Ustaz sudah gak cinta lagi dengan suami saya. Nah, kok bisa berojolin 3 orang anak, 4 orang anak, kok baru sekarang bilang gak cinta? Mau saja dan seterusnya, ya tadi. Ya, mohon maaf, kita sebagai suami ini memang cobaannya banyak. Tatkala bapak dan seorang suami itu memiliki pekerjaan yang mapan, gajinya bagus dan seterusnya, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dan bagian daripada makanya nanti diserangkan dalam hadis, ya, yang cukup banyak diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harta yang paling berharga selain daripada tempat tinggal, ya, begitu juga dengan ada mobil, ada rumah dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutkan adalah istri yang saleh. Ya. Maka dalam kasus ini dia mengatakan tidak mencintai suaminya sekian belas tahun, gitu kan, tapi punya anak. Ya, ternyata setelah pandemi yang kemarin atau juga menangani sebelum kasus pandemi itu, ya, suami yang tadi posisinya bagus, secara ekonomi sudah dirumahkan seperti itu, sehingga uang belanjaan yang tadinya dicukupi berkurang, gitu ya. Dan melirik kepada teman SMA-nya dulu, gitu ya. Ternyata, ya, kondisi teman SMA-nya itu yang lakinya sama dengan dia. Maka istilahnya kalau orang reunian ketemu, ini bahaya juga. Sebenarnya nggak bahaya kalau saling bisa mengingatkan, gitu ya. Jadi kembalilah bersemi cinta dulu waktu SMA, SMP, kuliahan dan yang lainnya, curhat dan seterusnya, gitu ya. Nah, ternyata memang kasus ini pun banyak terjadi. Bahkan ada seorang yang kaya raya, ya, dia menjadikan istrinya sebagai apa yang diminta oleh istrinya diberikan. Mobil mewah untuk dia arisan dikasih, ya. Lalu berikutnya mobil untuk pergi santai beda lagi, untuk ke pasar beda lagi dan seterusnya. Tapi ternyata kasusnya sedikit ringan saja, ya, ringan saja. Suaminya ini nggak pernah nanyain apa makanan kesukaanmu. Jadi setiap makan di restoran yang mewah, masing-masing mesen makanan favorit. Istrinya nggak pernah nawarin suaminya nggak pernah nanyain makanan istri yang disukai, nggak pernah dibawain. Padahal fasilitas dunia sudah diberikan kepada istrinya. Ya, tatkala makan, masuklah SMS dari temannya dulu sesama kuliah, curhatlah istri ini. Oh, langsung yang laki yang di luar itu mengatakan, oh, suamimu enggak ini, kamu memiliki hak hidup, kamu memiliki kesempatan untuk makan yang kamu sukai, bla 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 bla. Berkesimpulanlah seorang ibu istri ini, ternyata teman waktu kuliahku lebih perhatian, ya, ketimbang suamiku. Jadi dengan komunikasi yang ringan saja gara-gara makanan ditanya itu bisa menimbulkan kehancuran perceraian. Karena syaitan itu selalu akan mengawasi mana yang lemah,
ya, di mana kesempatan dia masuk, maka di sana kesempatan dia untuk bisa menghancurkan rumah tangga. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa sihir yang paling dahsyat mengganggu rumah tangga itu adalah sihir pemisah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menaruh di dalam surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan yang begitu luas sampai alam gaib pun, ya. Sampai di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa ada seorang suami dan istri yang tadinya saling mencintai bisa terpisah, bisa saling bermusuhan dan bisa mengusukal atau bisa bercerai dan seterusnya gara-gara gangguan daripada syaitan. Maka di sini ya Subhanahu wa taala pentingnya kita kembali lagi mengaslih daripada pernikahan itu, memperbaiki kembali hubungan itu. Maka di sini dijelaskan di dalam fikih sunnah tentang bagaimana bentuk pernikahan yang tidak diakui atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salah satu bentuk pernikahan yang tidak dibenarkan di dalam Islam adalah nikah khidin, ya, pernikahan khidin, yaitu pernikahan yang disebut di dalam pernyataan orang-orang jahiliyah, karena ini pernikahan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Maka bagaimana bentuknya? Selama pasangan tidak diketahui oleh orang, maka tidak masalah dia berhubungan dengan orang lain. Jadi berhubungan dengan seorang istri berhubungan dengan laki-laki lain, seorang suami berhubungan dengan atau seorang perempuan yang lain, selama nggak diketahui oleh suami dan istrinya dan orang lain, maka itu nggak masalah. Tapi kalau kepergok ketahuan, maka itu menjadi kejahatan. Maka model pernikahan ini ya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nisa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya atau selingkuhannya. Jadi tentang perselingkuhan itu sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun yang lalu di dalam surat An-Nisa ayat ke-25. Maka berhubungan yang tidak halal, ya, apalagi maka di dalam fikih rajam itu kan lebih berat hukumannya, rajamnya sampai atau ditimpuknya, ya, ditanam setengah badan sampai dengan leher, kepalanya doang, ya, digebukin, ya, pakai batu sampai meninggal. Kalau yang sudah sama-sama bersuami dan istri, berbeda dengan dijilidnya atau dirajamnya dengan orang yang seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lebih berat yang sudah menikah. Karena kenapa? Fasadnya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Ya, karena merusak dua hubungan keluarga. Kalau dia hamil nanti yang perempuannya itu lebih berat lagi. Tapi kalau dia belum menikah, tidak ada keluarga, paling keluarga besar dari bapak dan ibunya saja. Tapi ya penyelesaiannya kalau di Indonesia terkadang itu enteng saja, nikahin aja. Nggak bisa dengan begitu saja, menikahkan saja begitu. Harus dilihat dulu nanti, gitu kan? Ya, lihat dulu perempuannya sampai dia hamil dan melahirkan. Karena khawatir nanti bercampur spermanya. Karena anak yang dikandungnya tadi itu bukan anak bapaknya walaupun dia sudah menikah nanti. Ya. Jadi kalau sudah misalnya hamil di luar nikah, hubungan laki dan perempuan anak muda, penyelesaiannya adalah supaya untuk menjaga marwah martabat kita, kata orang tuanya sama-sama supaya nggak malu sama syarat nikahkan. Secara satu sisi selesai masalah. Tapi dalam posisi masalah fikihnya itu menjadi bumerang dan berat. Gitu ya. Jadi anaknya nanti yang dikandung oleh perempuan walaupun istri sahnya, ya, itu bukan anak bapaknya karena dia menghamilinya di luar sebelum dia menikah. Kalau dia perempuan maka tidak ada nasab kepada bapaknya. Beda halnya kalau nanti sudah dia melahirkan, selesai melahirkan masa nifasnya selesai 40 hari, lalu dia bersih suci, lalu berhubungan hamil, maka itu anak bapak. Tapi anak pertamanya ini bukan anak bapaknya. Maka walinya kalau perempuan kembali kepada wali hakim.
harta dan segala macamnya nggak berhak mendapatkan warisan. Sampai seperti itu rusaknya. Maka ini harus kita menjaga Bapak-bapak, anak-anak kita terutama perempuan. Tatkala dia bergaul dan seterusnya harus dikontrol, dan yang lainnya ya harus diperhatikan dengan baik ya. Karena kalau laki-laki, mohon maaf, berhubungan badan, alhamdulillah gitu kan, dengan bukan mahramnya, dia nggak rusak, masih ada lagi kesempatan dia. Tapi kalau sudah perempuan, alhamdulillah sekali udah rusak ya. Maka di dalam adabnya, muamalahnya di dalam Islam pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah salah seorang mengeluhkan bertemu dengan Umar. Dia masuk ke dalam Islam itu terakhir, ya Umar Amirul Mukminin, sampai terisak. Dia menangis tapi malu ingin menceritakan. Ya, apa gerangan yang terjadi, kata Umar, di sela-sela di lorong-lorong Madinah tatkala itu. Dia bertanya, aku memiliki seorang putri, katanya. Seorang putri yang tatkala masa jahiliyah dia pernah berlaku zina. Nah sekarang ada laki-laki yang saleh yang akan meminangnya, akan mempersuntingnya. Apakah aku akan menceritakan aib itu kepada calon daripada laki-laki, calon suami anakku laki-laki tersebut? Kata Umar langsung marah besar. Ya, marah Umar. Apakah engkau akan menjerumuskan anakmu kepada hal yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena aib itu seberapa mungkin dijaga dengan baik. Sampai seperti itu Islam ya. Menjaganya dengan baik. Walaupun memang hal itu nanti akan bisa diceritakan dengan baik. Maka ini jangan Subhanahu wa taala tentang pernikahan itu. Maka pernikahan seperti ini yang menyimpan lagi perempuan yang lain ya, bagi perempuan menyimpan laki-laki, bagi laki-laki menyimpan perempuan, selama misalnya dikatakan itu tidak diketahui oleh orang lain, maka itu sah-sah saja. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bentuk pernikahan lainnya adalah yang dilarang di dalam Islam, itu nikah badal. Nikah badal ini sudah mulai ada terjadi saat sekarang ini ya. Maka ini dilarang di zaman jahiliyah, tapi sekarang ini menjadi bagian. Badal itu apa? Seseorang laki-laki mengatakan kepada seseorang temannya, teman sejawat, dia satu misalnya tender perusahaan besar, saking seperti saudara, dia mengatakan, kamu bebaskan istrimu. Setelah dia kamu bebaskan, aku bisa menggaulinya. Lalu laki-laki yang kedua mengatakan, yang B mengatakan, kamu juga bebaskan istrimu, biar aku bisa bergaul dengannya. Maka kita saling tukaran istri. Ya, maka ini diharamkan di dalam Islam. Ya. Maka ini juga sudah mulai. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Darul Qutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sangat lemah. Maka ini ya bentuk ya atau dua bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan beberapa bentuk pernikahan lainnya dalam keterangannya, ada 4 kurang lebih ya bentuk pernikahan yang dilarang atau diharamkan, yang mana itu kebiasaan pernikahan di zaman jahiliyah. Yang pertama, model pernikahan yang dianut oleh semua orang pada masa ini ya. Yang pertama yang dianut, yang ini yang dibolehkan ya, yakni laki-laki meminang calon istrinya kepada walinya atau kepada bapaknya atau seorang orang tuanya, lalu dia memberikan mahar dengan mas kawinnya, menikahinya dengan syarat. Maka ini satu bentuk yang dihalalkan. Lalu bentuk yang kedua, istibdal. Yang tadi ya, seorang laki-laki berkata kepada istrinya baru saja suci dari haid ya, istrinya baru suci dari haid, dia mengatakan, buatlah kesepakatan ya dengan si fulan atau laki-laki lain, lalu berhubunganlah dengannya. Setelah itu ya suami tidak menggauli istrinya ya, karena ingin misalnya suaminya itu tidak bisa memberikan keturunan, maka dia memberikan hak kepada orang lain untuk bisa menggauli istrinya supaya hamil. Maka ini juga dilarang di dalam agama Islam. Lalu yang ketiga, ini yang kebiasaan orang jahiliyah dulu. Maka kenapa Rasulullah SAW diutus? Kenapa dikatakan jahil, orang-orang yang bodoh
ya, orang-orang yang tersesat. Ya, di zaman jahiliyah itu ada kelompok laki-laki maksimal 10 orang, ya, menemui seorang wanita dengan masing-masing berhubungan badan dengan wanita. Jadi satu melawan 10 laki-laki, ya, berhubungan dengan satu wanita. Itu zaman jahiliyah seperti boleh. Ya, jika wanita itu hamil, maka dan lalu dia setelah hamil itu melahirkan, beberapa hari kemudian dari melahirkan itu dia mengundang 10 orang laki-laki yang berhubungan dengannya dulu, ya, di hadapan seorang hakim, yang mana laki-laki 10 tidak boleh menolak, nggak harus datang, harus datang. Lalu dengan entengnya, dengan gampangnya dia menunjuk salah seorang laki-laki, kamu yang misalnya paling ganteng siapa gitu kan, yang paling kaya dari 10 itu dia tunjuk, kamu bapaknya dari anak yang aku kandung dan lahirkan ini. Maka laki-laki itu nggak boleh nolak, nggak bisa seperti sekarang. Oh enggak, ini anaknya si dia, orang dia kok yang duluan pertama menghamili, berhubungan dengan, oh enggak, dia yang terakhir dan seterusnya, nggak bisa diperkarakan. Maka mau tidak mau laki-laki itu harus menerima. Mau semaunya, perempuan itu sekehendaknya. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, beberapa orang, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang yang tanpa batasan jumlah. Kalau tadi dijumlahi 10, dibatasi maksimal. Ini nggak ada batasan, ya. Nggak ada batas bentuknya. Tentu mendatangi wanita yang tidak akan menolak siapapun yang akan mempergaulinya. Dan bahkan di zaman jahiliyah itu sengaja di depan rumahnya ditulis gratis. Kalau bahasa kita, silahkan masuk, boleh berhubungan dengan saya. Itu di pintunya. Jadi nggak ada maksimal batasan. Gitu ya. Ini makanya di zaman jahiliyah seperti itu. Boleh berhubungan dengan kata lain. Mohon maaf, itu seperti pelacur. Ya, memang pelacur, gitu ya. Maka yang mendatanginya dan menzinahinya, lalu masuk ke dalam rumahnya dan dia hamil, lalu melahirkan anak. Semua laki-laki yang pernah masuk ke dalam rumahnya, nggak ada batasannya. Kalau tadi 10, ya. Lalu yang pernah mendatanginya diabsen satu-satu. Ya, lalu didatangkan sebuah hakim atau pemuka agama di zaman jahiliyah itu, lalu dia menunjuk sebagai salah satu yang harusnya menjadi ayahnya, dan seorang laki-laki itu tidak boleh menolak. Sampai seperti itu. Maka setelah datangnya baginda Rasulullah SAW itu sebagai nabi dan rasul, semua kebiasaan-kebiasaan itu dihapuskan dan ditiadakan, dilarang di dalam agama Islam. Maka cara pernikahan yang tetap diakui dalam Islam, ya ini cara yang pertama, yakni seorang laki-laki mendatangi walinya atau ayah seorang perempuan tersebut, meminangnya, lalu menyiapkan mas kain pernikahan dan ijab kabul dengannya. Maka ini yang ditekankan dalam Islam. Maka ini Allah Subhanahu wa taala bagian fondasi daripada pernikahan itu sendiri. Nah, kembali lagi kalau kita menelisik dari kebiasaan saat sekarang ini, anak muda kita zaman apalagi Gen Z ini, ya, mungkin tidak ada batasan mereka bergaul, ya, mungkin terbiasa kita dengan anak-anak perempuan pulang jam 9, jam 10 malam, dan bahkan biasa dengan bangganya kita, mohon maaf, sebagian orang tua, ya mungkin mudah-mudahan kita tidak ada di sini, di luar sana maksudnya gitu kan, ya, dia dengan bangganya malam minggu kayak sekarang ini, anaknya datang dengan bangganya, laki-laki bawa motor gede gitu yang cc-nya 250 atau yang 500 cc, ya, bapak terutama kayaknya bapak banget gitu kan, didatangin laki itu, anak perempuannya diapelin, terus digoncengin, ngedet sampai dengan jam 10, dipulangi jam 11. Na'udzubillah. Itu orang tua sudah notabene langsung dapat dosa ya. Gak ada keuntungannya. Bagaimana mau masa depan? Gitu ya. Membiarkan terutama ya, tidak ada dasarnya. Justru kita memiliki kewajiban. Maka Rasulullah SAW, mungkin masih Bapak ingat tatkala bab salat, ya, tatkala anak laki-laki, anak kita sudah menginjak umur 7 tahun, kata Rasul, ingatkan selalu tentang salat. Ya. Lalu berikutnya menginjak umur 10 tahun, maka mengingatkan salat gak mau, boleh dipukul. Dengan syarat, kata para ulama, memukul maksudnya di sini dengan mengingatkan, menegaskan, nggak boleh sampai melukai dan seterusnya.
Ada sebagian juga berpendapat memukul maksudnya di sini dengan nasihat yang bisa menyentuh supaya mereka bisa memahami. Dan terakhirnya dicatat dalam hadis itu, pisahkan antara laki-laki dan perempuan anakmu yang sudah mulai beranjak dewasa. Itu semahram. Dengan adik kakaknya saja dipisah tidurnya. Dengan kita ibu bapaknya, kita anak punya perempuan, kita bapak, pisah gitu. Kita punya anak laki-laki yang balik sudah dewasa, pisah, jangan sampai melihat ibu bapaknya tidur dengan anak, dengan istri, dengan ibunya. Anak yang sudah dewasa. Apalagi mohon maaf dengan orang lain yang bukan mahram, yang bukan saudara. Dari mana dasarnya bapak dan ibu itu dengan bangga anaknya bisa dijemput dipulangin nanti malam? Na'udzubillah. Maka ini pentingnya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita memperhatikan bagaimana di dalam Islam itu memerintahkan kita dan menjaga daripada hasil daripada anak, dan begitu juga dengan pernikahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Abu Ayyub, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Al-haya'u wat ta'atturu, yang pertama itu adalah pemalu. Ini adalah 4 perkara yang sangat mulia, perkara yang termasuk sunnah. Al-haya itu pertama, malu. Maksudnya malu untuk apa? Melakukan kemaksiatan dan berbuat dosa. Malu di hadapan salah satunya, maaf. Salah satu hadis, mudah-mudahan tidak menyinggung bapak-bapak yang ini mungkin belum kita pernah bahas. Insyaallah nanti di kesempatan yang kita bahas, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tidak dikabulkan doa seseorang yang senantiasa sering membuka aurat, baik itu pakai celana pendek sampai kelihatan ininya, terus pakai baju telanjang doang. Itu salah satunya juga enggak diterima doanya. Mohon maaf, nanti kalau dia misalnya di tahlilan maju memimpin doa, lebih jangan gitu Yang biasa di depan rumah terus dia keluar misalnya hanya sekedar bersih-bersih, nyapu, pakai celana pendek dan kulitnya kelihatan, atau pakai celana terus nggak pakai baju doang, itu adab. Al-haya arba'atun min sunanil mursalin, 4 perkara dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya pertama, malu. Lalu yang kedua at-ta'attur, memakai minyak wangi, itu hukumnya sunnah. Supaya orang yang sholat itu nyaman samping kita. Lalu yang berikutnya adalah wasiwak, sikat gigi, bersih-bersih gigi, memelihara kebersihan mulut. Lalu yang keempat nikah. Itu adalah 4 perkara yang yang disunnahkan atau yang biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka di sini di dalam suratul Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan penyebutannya ketika menerangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala tentang berkaitan tentang pernikahan. Allah menjadikan bagian daripada kamu istri-istri dari sejenismu. Ingat, kata Allah, dari sejenismu berarti itu sudah pasangan kita yang memang sudah termaktub. Jadi jangan lagi kita berpersepsi, wah ini kayaknya bukan jodoh saya, ini bukan kayaknya tulang sulbi saya yang terpisah dulu gitu dan seterusnya. Tapi sudah Allah menyampaikan sejenismu berarti itu sudah pilihan Allah. Mau baik, mau dia ini dan seterusnya, maka kewajiban kita untuk menuntun dia menjadi baik dan menjadi soleh dan taat, seperti itu. Maka ini menjadi perkara juga. Tatkala bapak-bapak memiliki istri yang soleh taat, terus akan misalnya sunnah Ustaz nambah 1, 2 dengan 3-nya. Tapi kalau sampai berbuat zalim tadi terjadi misalnya hal yang bukan adil saja sebetulnya, tapi kezaliman, kita belum siap nih, tapi karena kita ingin secara finansial siap, harta ada, kemampuan ada dan seterusnya, tapi belum bisa menguasai ilmu kedamaian gitu kan, akan menzalim salah satunya, maka bisa menjadi haram dan makruh pernikahan itu. Apalagi kalau diam dengan dalil misalnya
nggak ada kewajiban minta izin kepada istri pertama. Tapi kalau sudah menyakiti, baik yang disakiti anak dan yang disakiti misalnya salah satunya, maka bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Itu harus hati-hati, gitu ya. Memang ada dalilnya, maka ini di sini nanti kita akan bahas tentang hal itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa menjadikan bagimu istri-istri ya dari sejenis sendiri. Dari sejenis kita sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu, min banin, ya dari cucu, anak keturunan, ya yang memberimu rizki dari yang baik-baik. Jadi ini dalilnya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan istri kepada kita, menitipkan anak, ternyata rizkinya juga ditanggung Allah. Ya, sudah menjadi bagian daripada semakin keberkahan itu diberikan oleh Subhanahu wa taala, baik itu istri yang saleh dan begitu juga anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam insyaallah. Baik, kita lanjutkan nanti pada insya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ini baru mukadimahnya saya ini tentang pernikahan. Ini kalau jarak jauh memang Ustaz, nikah online boleh atau video call? Nikah online. Ya, sekarang karena dunia maya ini kan luar biasa. Ya, apakah nikah online itu atau jarak jauh boleh? Sedangkan kita perhatikan syarat daripada nikah itu kan yang tidak bisa terpisahkan, ada walinya, gitu kan? Ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul. Kalau ijab kabul mungkin bisa dengan handphone dan yang lainnya seperti itu. Tapi kalau lihatnya walinya ada enggak? Walinya ada enggak? Saksinya ada enggak? Seperti itu. Kalau memang tidak ada memenuhi syarat itu, maka nikahnya tidak sah. Maka itu yang terpenting. Ya, maka sekarang kan berkembang mungkin dengan dengan jarak jauh tadi, ya nikah sirih lah dan seterusnya. Sebetulnya tidak dikenal dengan nikah sirih seperti itu. Akan tetapi memang ada perbedaannya seperti itu. Tercatat di pemerintahan dengan tidak tercatat. Ya, tapi selama syaratnya ada, ya sebenarnya dikatakan sirih itu konteksnya ada kan, sebenarnya perbedaannya tercatat saja. Ya, nah itu. Selama dari konteksnya walinya ada, saksinya ada, mempelai laki dan perempuannya dan ada ijab kabul, walaupun tidak tercatat, ya sah menikahnya. Seperti itu, tinggal menunggu saja. Sama dengan di kampung-kampung kita yang dulu, ya, untuk mendapatkan buku nikah itu kan udah punya anak satu dan bahkan mau masuk sekolah, ya syaratnya akte kelahiran dengan surat keluarga atau ininya ternyata nggak punya karena buku nikahnya belum terbit gitu kan. Ya, karena di kampung itu cukup dengan kepala lingkungan yang nikahin, ya, atau ahli agama dengan syarat yang sudah ada, yang wali nikahnya ada, ijab kabulnya ada, sah seperti itu. Ya, karena keterkaitannya nanti dengan hukumnya tidak boleh kita bermain-main dengan dua perkara ucapan dengan hadis Rasulullah SAW. Pertama dengan mempunyai anak perempuan, dengan kita walinya, terus kita bermain-main dengan saya nikahkan anak saya dengan kamu, walaupun bercanda dan orang itu mengatakan saya terima, maka sah menjadi istrinya. Pun begitu juga dengan perkara yang satunya, nggak boleh main-main, baik mau sadar tidak sadar, bercanda atau enggak, dengan talak. Saya ceraikan kamu dengan talak 3, bercanda terus ketawa-ketawa begitu kan, maka jatuhlah talak itu. Maka dua perkara ini nggak boleh main-main. Kita sebagai wali kalau punya anak perempuan nggak boleh main-main dengan menikahkan. Nah begitu juga dengan talak, ya tidak boleh juga. Kalau dihubungkan gimana dengan talak, Ustaz? Kalau talak dengan WA gitu kan, dengan dengan hanya sekedar dia mau WA saja gitu kan, apakah boleh atau enggak? Lihat dulu niatnya, kembali lagi. Kalau benar-benar dia niatnya kalau memang mau mentalak istrinya bukan ini, ya gitu kan, maka ini ada sisi-sisi beberapa fikih yang harus diperhatikan konteksnya. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Salaman? Mudah-mudahan nanti di pada Isya ada tambahan. Semoga bisa memberikan khazanah untuk bisa kita di dalam
mengarungi rumah tangga yang mudah-mudahan itu bisa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita cukupkan sementara dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sedikit di kajian fikih kita di bab nikahat, bab nikah, di bab pernikahan. Ini kita ambil dari beberapa sumber selain di fikih sunnah supaya ada bagian-bagian yang perlunya kita kembali lagi bisa saling bisa memahami maksudnya. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata, ya, ini di dalam Al-Qadi bukan hadis ya, maaf, salah ulama. Qadi Abu Syuja rahimahullah berkata, an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Jadi menikah itu adalah amalan yang disunahkan bagi siapa saja yang membutuhkan. Jadi syaratnya membutuhkan, dia menjadi sunnah. Jadi tadi kalau kita tanya apa hukumnya menikah, maka kita menjawab hukumnya sunnah yang dianjurkan. Tapi ya bagi orang yang membutuhkan. Jadi kalau orang yang belum membutuhkan secara finansial bukan sunnah lagi. Ya. Atau dia misalnya membutuhkan sangat butuh untuk menikah gitu. Akan tetapi secara finansial nggak punya rumah, nggak punya penghasilan dan seterusnya, justru nanti setelah menikah akan menelantarkan istrinya, maka bisa menjadi haram dan seterusnya. Maka ini seorang ulama ya, Al-Qadi Al-Suja mengatakan nikah mustahabun liman yahtaju. Dia hukumnya sunnah apabila dia membutuhkan. Wa yajuzu lil hurri yajma'a baina arba'i harair. Ya. Maka dia baginya seseorang yang merdeka diperbolehkan untuk menikahi hingga 4 wanita yang merdeka. Jadi pada zaman dulu dia seorang yang merdeka tidak budak, maka boleh menikahi lebih dari 1 sampai dengan 4, tapi syaratnya wanita juga yang merdeka, bukan budak. Ya. Walil 'abdi baina tsnataini. Begitu juga sementara itu seorang budak hanya diizinkan menikahi hingga 2 wanita. Kalau dia budak, laki-lakinya boleh menikah lebih dari 1 atau 2. Wala yankih al-hurru ummatan illa bisyartaini. Ya. Maka di sini ya adapun seseorang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi wanita budak kecuali dengan 2 syarat. Ya. Illa bisyartain, dengan 2 syarat. Ada bisadaqil al-hurrah. Pertama, tidak mampu memberikan mahar untuk wanita yang merdeka. Wa khawfin la'anati, dan yang kedua khawatir jatuh dalam perzinahan jika tidak menikah. Jadi ada syaratnya, wala yanki'ul hurru mata illa bisyartain. Adapun orang yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi wanita budak. Ya. Budak kalau mereka harus dengan merdeka kecuali dengan 2 syarat. Tidak mampu memberikan mahar untuk wanita merdeka. Kalau dia misalnya budak itu menikah orang yang merdeka tapi tidak kuat dananya, ya, maka boleh dia nikah. Maka begitu juga dengan khawatir berzina. Nah di sini ya kembali lagi ya, karena nikah ini asalnya bukan dari kalimat nakaha yang kihu, tapi kata asalnya adalah adama wal majmur. Ya, al-adab wa al-ajmu, yang berarti menyatukan atau menggabungkan 2 hal. Apa yang digabungkan tadi? Sifat ketidakcocokan laki dengan perempuan,
ya stratanya, baik itu status sosialnya yang tadinya ada yang kaya dengan itu digabungkan, tidak sama-sama persepsi itu digabungkan. Maka dia bagian daripada yang disebut yang mawaddah warahmah. Jadi menggabungkan dua sifat yang secara biologis ya atau secara tak mungkin akan bergabung anak laki dengan perempuan berbeda. Ya. Maka di sini ada ya pengertian daripada nikah itu secara syarat itu dibagi menjadi dua. Maka istilah nikah ada sebuah akad yang di dalamnya terkandung dua aspek utama yang tidak boleh dipisahkan karena dia satu kesatuan yang tersebut. Yang pertama akad, ya, yang merupakan substansi utama dari pernikahan, di mana proses ijab kabul dilaksanakan sebagai bentuk perjanjian suci. Lalu yang kedua, kehalalan hubungan intim antara dua belah pihak, antara laki dan perempuan setelah dia melaksanakan akad tersebut. Maka Rasul mengatakan di dalam syariat, wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin atau dinikahi dari hamba-hamba sahayamu, baik itu laki-laki, ya, hamba saya laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Iyyakum fuqara, apabila dia takut miskin, ya, atau mereka miskin takut misalnya nggak bakalan nanti kaya, nggak bisa ya memberikan nafkah dan yang lain, yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Maka yakinlah Allah yang mengayakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melimpahkan daripada karunia-Nya bagi orang-orang yang menikah. Maka pernah kita bahas di majelis ini, salah satu yang mendatangkan rezeki apa? Menikah. Karena dengan menikah itu pasti ada kedewasaan, ada ketanggungjawab, ada keberkahan. Dan niatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau niatnya karena Allah, yakin dengan ayat ini dalam surat An-Nur ayat 32, iyyakum fuqara yughnihumullah. Apabila kamu miskin tatkala menikah, ada takut miskin gara-gara menikah, lillahi ta'ala yughnihumullah. Allah akan mengayakanmu dengan fadlih min fadlih, dari kurnianya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas ya karunia pemberiannya. Lalu dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, wa nikahu alladhi yuridul afaf wa nakihu alladhi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya, syaratnya apalagi karena menjaga supaya tidak berzina, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ya masyarakat syabab. Hadis yang lain Rasul mengatakan dengan jelas, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian wahai pemuda yang mampu, yang mempunyai kemampuan finansial, ya, kemampuan untuk bisa menikah secara ekonomi dan seterusnya, kesiapan lahir dan batinnya, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghadul basar, karena menikah itu bisa mencegah atau menundukkan pandangan, wa ahsanal faraj, bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu secara finansial, ya, atau juga bisa menjaga pandangannya kepada lawan jenisnya, fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija, maka hendaklah dia memperbanyak puasa sunnah, karena hal tersebut ya obat pengekang baginya meluluh lantakkan daripada yang niatnya untuk berzina. Ya. Maka di sini kebutuhan nikah itu, ya, kesiapan nikah di dalam Islam, dalam nikah itu sangat ditekankan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri kajian kita ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau ditanyakan hukum menikah itu, kalau jawaban kita hanya sunnah saja, itu kita keliru. Ternyata sesuai dengan kondisinya. Maka disunahkan atau dianjurkan itu sebabnya karena pernikahan disunahkan bagi mereka yang merasa memiliki kebutuhan untuk menikah. Jadi dia butuh untuk menikah, baru dikatakan dianjurkan, disunahkan. Miliki kemampuan finansial tentunya, ya, ada biaya dan seterusnya, ya, bisa menafkahi selama tidak khawatir terjerumus ke dalam zina,
tidak khawatir terjerumus dalam zina. Ya, kalau dia masih bisa mampu untuk menahannya, ya, punya finansial, maka dianjurkan. Dalam keadaan ini pernikahan dianggap sebagai sunnah. Maka kriterianya ada 3: memiliki kebutuhan, ya, keinginan untuk menikah pertama, lalu berikutnya mampu menanggung biaya pernikahan serta nafkah setelah menikah, lalu selama tidak khawatir terjerumus kepada zina. Lalu yang kedua, hukumnya khilaf, yang dikatakan khilaf al-aula, tidak dianjurkan tetapi boleh. Hukum yang kedua ini, dia tidak dianjurkan untuk menikah tapi boleh, ya. Dalam kondisi apa menikah boleh dilakukan tetapi tidak disarankan untuk menikah? Hal ini terjadi jika ia belum memiliki kesiapan dari segi finansial harta, dari segi bisa menafkahi untuk menanggung biaya nikah dan nafkah istrinya dan anaknya nanti. Dalam kondisi ini disarankan agar seseorang tersebut menahan diri terlebih dahulu dan disarankan untuk memperbanyak puasa sunnah. Inilah tujuan tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menangkap sunnah. Maka kriterianya 2, ya, tidak dianjurkan tetapi boleh. Butuh nikah tapi nggak mampu secara finansial, baik itu biaya nikah dan juga biaya sunnah. Lalu berikutnya yang ketiga, hukumnya makruh untuk menikah. Makruh dalam kondisi apa? Menjadi makruh dia hukumnya nikah itu tatkala atau sebaiknya dihindari apabila seseorang tidak memiliki kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak untuk menikah. Ya, nggak ada kebutuhannya, ya, secara biologis atau secara kebutuhan dia, dan juga tidak mampu menanggung biaya pernikahan serta memberikan nafkah. Nah, kalau yang pertama dia tadi, yang kedua dia ada kebutuhannya untuk menikah tapi nggak mampu secara finansial. Nah, kalau ini nggak ada kebutuhannya sama sekali untuk menikah dan juga dia, ya, tidak mampu menanggung biaya pernikahan dan tidak bertanggung jawab atau tidak mampu menafkahi istri dan anaknya nanti. Kalau dipaksakan untuk menikah, maka hukumnya makruh, ya, tidak dianjurkan. Maka kriterianya tidak memiliki kebutuhan dan tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menafkahi. Lalu yang keempat, hukumnya wajib menikah. Wajib, harus disegerakan. Dalam kondisi apa? Bagi seseorang yang khawatir akan terjerumus kepada kemaksiatan dan perzinahan. Anak yang sudah bebas, bercetan dan seterusnya, keluar malam, keluar ini, pulang malam dan seterusnya, orang tuanya membiarkan, hukumnya wajib kalau khawatir terjerumus kepada perzinahan. Sedangkan dia memiliki kemampuan juga secara finansial. Jadi bapaknya mungkin akan membiayainya dan seterusnya, kebutuhannya dan menikahkannya, orang tuanya ada dan seterusnya, mungkin nanti akan pekerjakan di sini. Dalam kondisi ini khawatir terjerumus zina, kemampuannya dia mampu untuk membiayai dan nanti akan menjaga daripada kehormatan dirinya dan menunaikan kewajiban menjaga diri dari perbuatan haram, maka hukumnya wajib. Maka ada 3 kriteria. Pertama, khawatir akan terjerumus zina, memiliki kebutuhan untuk menikah tentunya secara otomatis karena dia khawatir untuk berzina, sering sudah berhubungan pacaran dan seterusnya, kebutuhan untuk menikahnya besar, ya, mampu menanggung biaya pernikahan dan menafkahi, maka hukumnya wajib. Lalu yang terakhir, hukumnya haram mutlaqan menikah. Dengan kondisi apa? Haram jika seseorang sadar bahwa tidak mampu menunaikan tanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, ya, untuk memenuhi hak-hak istri atau suaminya sendiri, baik segi nafkah, ya, maupun hal-hal lain yang menjadi kewajiban dalam pernikahan tersebut. Dalam situasi ini menikah justru akan menjadi perbuatan yang tidak adil. Nah, ini juga berlaku bagi bapak-bapak yang ingin nambah istri, ya. Kalau tidak berlaku adil, tidak mampu untuk menafkahi, tidak bisa berlaku akan saya, maka hukumnya bisa haram, ya. Maka pasangan dan melanggar prinsip daripada tanggung jawab, ya, melanggar daripada prinsip yang bagaimana doanya adalah, ya, ketika seseorang mendoakan orang menikah,
barakallahu fikum wa barakallahu laka wa barakallahu wa jama'a fi khair. Lalu kita mengatakan ya semoga menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka itu jauh dari hal tersebut. Sakinahnya ya bisa saling mengerti, saling melengkapi, mawaddahnya, warahmahnya, saling melengkapi, saling kasih sayang dan seterusnya. Justru pertengkaran, justru yang ketidakadilan dan terus maka bisa menjadi keharam. Maka dua kriteria: tidak mampu menunaikan tanggung jawab terhadap pasangan, lalu yang kedua tidak dapat memenuhi hak-hak suami atau istri sama lain secara fisik ataupun finansial. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hukum daripada pernikahan itu ada 5 ya. Yang pertama disunnahkan, nah yang kedua khilaf aula, ya dianjurkan tidak diboleh atau tidak diboleh tetap boleh juga. Yang ketiga makruh untuk menikah, lalu hukumnya wajib yang keempat, dan yang kelima adalah hukumnya haram. Ini menjadi bagian perbekalan kita awal sebelum kita masuk nanti ke bab yang lainnya. Baik, ada pertanyaan? Aman? Baik. Paham tak? Baik. Nah, di pekan kedua ini saya tawarkan kita ada talaqi tilawah, melanjutkan al-qadha, atau nanti di pekan yang ketiga, 1 dan ketiga. Kan besoknya. Kalau saya sudah maksimal ya insyaallah ya. Karena bebannya ada berat ya. Jadi bapak suami udah berat bebannya ya. Lagi ditambah lagi dengan beban-beban yang lainnya gitu kan. Karena ada anak bot yang menyampaikan bahwa setiap muamalah yang kita lakukan masing-masing memiliki konsekuensi dari beban masing-masing itu sendiri gitu ya. Jadi seperti jadi dikatakan setiap hari itu beban tanggung jawab itu semakin bertambah. Baik, ya semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan kepada kita di setiap langkah ibadah, memperbaiki ibadah. Begitu juga menjadi seorang abah, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, dijadikan sebagai kepala rumah tangga yang amanah, yang bisa mencari nafkah yang halal dan thayyibah, bisa dipertanggungjawabkan baik itu di hadapan istri dan anak dan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup dengan sama-sama berdoa kepada Allah dan sama-sama mengarah kepada setiap yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Begitu juga dengan keluarga yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan titip doa juga kepada bapak-bapak ya. Kemarin alhamdulillah sebenarnya alhamdulillah sudah pulang ya. Kemarin waktu Pak Abdul saya telepon tentang sini itu saya lagi nginep di hotel di rumah sakit ya. Jadi dirawat 3 hari di malam gitu ya. Anak saya ya. Jadi istri saya di sono kena tipes, jadi harus dirawat ya. Baru kemarin pulang balik ngurusi. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan bisa pemulihan. Begitu juga dengan kita semua sudah dirawat sakit, insyaallah dengan olahraga, menjaga makanan, hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat penyakit dan dengan kesabaran dari setiap yang kita hadapi. Al-hadiniyah wa kullu niyatin shalihatin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا.
لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا 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 وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعله نورا في قلوبنا اللهم اجعل القرآن نورا في صدورنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ربنا kesalahan mudah-mudahan benar dan Allah Subhanahu wa taala dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.